Selamat pagi rakyat Indonesia, salam kebangsaan. Perkenalkan, saya Hendra Sugiarto, anggota dari Tani Tinandur, salah satu organisasi tani muda yang ada di Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk kita semua, Hari Tani Nasional yang bertepatan pada tanggal 24 September 2020. Dengan ini kami bertujuan menggali dan memperdalam apa itu tani dan bagaimana manusia tani itu sendiri. Jadi yang patut kita renungkan bersama adalah banyak hari-hari besar dan peringatan yang lainnya yang dijadikan seremonial belaka. Jadi keberadaan kita di sini di Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Indonesia, kita akan menggali dan memperdalam apa itu tani dan bagaimana manusia tani itu sendiri dengan berbincang-bincang dengan pendiri Padepokan Bapak Asoka Siahaan agar mendapat pencerahan dari tani maupun sudut pandang Hari Tani itu sendiri. Jadi di belakang kita ini ada pohon sukun yang menjadi simbolik dari Padepokan Filosofi dan Pondok Tani itu sendiri yang ditanam langsung oleh beliau secara organik. Oke, langsung saja kita menemui beliau untuk berbincang-bincang tentang bagaimana tani dan manusia tani itu sendiri. Mungkin langsung saja kita menemui beliau untuk lebih jelasnya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kenalkan, Pak. Saya Hendra dari Tani Tinandur. Saya ingin berbincang-bincang tentang pendapat Bapak, pandangan Bapak menurut Tiga. Jadi kedatangan kami ke sini ingin berbincang-bincang masalah Hari Tani ini menurut sudut pandang Bapak sebagai pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik ini, Pak. Ya. Yang penting udah keliling tadi ya. Udah lihat ini kebun-kebun ini semua organik. Udah sejak awal kita tanam macam-macam ini, antara lain ada herbal, ada cabai rawit, ada yang lain. Jadi bisa berkembang. Ya, di Hari Tani nggak cerita tani aja tapi. Ya, jadi kita membahas lebih luas apa itu Hari Tani ya, Pak. Oh, Sarah, bagaimana? Mau duduk dulu, silakan. Boleh, Pak. Jadi sekarang kita sudah bersama Bapak Asoka Siahaan selaku pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Indonesia. Jadi mungkin langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau arah dan tujuan Padepokan ini dan bagaimana beliau menanggapi tentang Hari Tani Nasional tanggal 24 September 2020 sekarang ini. Jadi Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak selaku pendiri Padepokan ini. Yang pertama itu tadi arah tujuan Bapak membangun Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik ini dan tanggapan Bapak terhadap Hari Tani ini bagaimana? Ya, tadi udah keliling ya. Udah kita Ya, mungkin dari Tinandur kan ini ya, kelompok tani muda itu tidak terbayang 30-25 tahun lalu ini gundul lahan maupun di desa ini, penyadaran tentang petani dan tanaman organik itu sangat lemah. Dulu kebun cengkeh semua akhirnya habis dan sangat tidak organik tanaman-tanaman dan lahannya. Oleh karena itu bisa dilihat sendiri sekarang hijau, ini bukti konkret ya kan, bukan kita hanya slogan atau karangan-karangan bahwa ini tanaman organik begini dan begitu, cuman kita tidak ada dokumen memang dari awal bagaimana parah keadaan tanah yang harus kita olah waktu itu selama 25 tahun. Memang bukan gampang ya, cuman bukan mustahil juga bagi orang muda untuk memulai, karena
tidak harus melewati puluhan tahun juga sebetulnya ada cara-cara membuat organik itu bisa lebih dipercepat gitu. Nah ini tinggal tergantung kemauan Kemauan ya, Bu. dan nilai-nilai tadi. Kalau pertanyaannya tadi kan, kalau nggak ada kemauan ya susah. Ya berarti kunci pertama kemauan ya, Bu. Kemauan dan nilai. Dan nilai. Artinya dari 25 tahun lebih itu Bapak membangun padepokan yang organik ini pasti banyak kendalanya itu ya. Ya pasti itu antara lain mindset yang sudah terbentuk dari nilai-nilai yang diterapkan selama Orde Baru dengan filosofinya yang mau cepat itu tapi tidak tepat. Tadi pertanyaannya apa ya? Untuk bagaimana saat sekarang ini tuh? Iya. Dengan arah tujuan padepokan ini. Oke. Jadi saya sih sudah melihat bahwa pentingnya berdiri padepokan filosofi itu bukan buat intelektual di kampus ya, tapi ini untuk intelektual organik yang harus dibangun di desa. Jadi beberapa konsep lama sebetulnya hilang karena masa waktu Orde Baru itu 30-40 tahun lalu setelah Soekarno mencanangkan konsep marhaen itu. Ya, marhaen itu bukan milik sekelompok segelintir orang atau sekelompok organisasi, tapi ini milik semua. Karena beliau itu, Soekarno, menganggap manusia Indonesia itu manusia marhaen, artinya lebih banyak yang hidup di pertanian. Ya, buat saya sih pribadi mendirikan ini bukan untuk kepentingan kelompok, tapi filosofi segelintir orang itu tidak bisa, cuman bisa mencerahkan. Seperti menurut kita yang bisa dianggap punya filosofi manusia tani Indonesia ya Soekarno dan Tan Malaka. Kalau Soekarno marhaenisme, Tan Malaka murbaisme. Artinya murba itu kan kerakyatan. Kalau marhaen itu manusia tani, karena mayoritas tani. Gitu. Jadi bukan berarti manusia yang bukan tani tidak penting ya, tapi kita harus punya keberpihakan. Nah, Bung Karno itu keberpihakannya pada marhaenisme dengan perjuangan bahwa sangat disadari oleh Soekarno adalah pangan itu adalah hidup matinya bangsa. Nah, itu yang harus utama. Gitu. Jadi nilai itu penting, nilai. Yang mana sekarang nilai ini udah banyak dilupakan, dalam artian apa sih sosok tani atau manusia tani Indonesia itu. Pangan ya Pak jadi Pak. Ya, pangan. Tapi nilai ini yang penting, harus didasari pada nilai. Jadi kalau sudut pandang Bapak sendiri terhadap Hari Tani Nasional ini dipandang dari sudut ekonomi dan kesehatan itu bagaimana Pak? Ya, maksudnya tadi bahwa karena tata nilai kita itu harus kuat, sosok tani marhaen itu ya lebih pada bukan hanya sosiologis tapi juga pada pemahaman tentang menempatkan kehidupan tani itu harus punya ruang. Petani ya, saya bukan bilang tani, tapi harus petani itu harus diberikan ruang dan dalam kehidupannya. Karena selama ini kan orang kalau ngomong slogan itu bahwa petani harus dibela, ini dibela. Saya pikir petani dengan konsep marhaen itu harus kembali ke situ ya, merumuskan kebijakan-kebijakan di bawah. Itu nanti kita mungkin bisa bahas tentang undang-undang perdesaan juga ya. Itu isinya harus didasari pada konsep tani, filsafat itu. Filsafat tani itu apa? Filsafat tani Indonesia. Saya udah dijelaskan di marhaen itu. Cuman kenapa tetap tertindas? Nah, ini tetap miskin. Karena sebenarnya dia tidak perlu dibela, tapi jangan dibunuh ruang geraknya. Kalau bahasa dulu
Lebensraumnya. Lebensraum itu ruang hidup, ruang gerak. Jangan diperkecil, kan sekarang jadi diperkecil karena banyak unsur-unsur, jadinya alih fungsi lahan, nanti mungkin bisa dibahas. Itu ruang gerak, ruang hidup. Nah, marhaen ini tidak perlu dibela, bukan kayak proletar. Nanti kalau kita bilang bahasan proletar kan komunis. Bahasan seolah-olah kalau bahas tani itu komunis atau BTI. Nah, itu Vietnam sama Cina komunis tapi bisa makmur, nanti bisa bahaya dong pikirannya, bahwa marhaen itu bukan harus dibela, tapi dia sudah bisa menyelamatkan dirinya karena punya tanah, karena kata Bung Karno punya lahan, punya alat, punya pengetahuan. Nah, ini yang penting. Ini dibunuh karena ada berbagai macam struktur baru, kebijakan baru yang tidak kondusif untuk mempertahankan filosofi tadi itu. Filosofi itu yang harus dipelihara untuk bisa menyelamatkan kehidupan di pedesaan. Jadi bukan undang-undang perdesaan yang bisa menghidupi marhaen. Sebetulnya petani itu sudah bisa hidup asal jangan diganggu dengan struktur ekonomi yang tidak kondusif gitu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, sosok petani di Indonesia itu apakah mekanis, apakah teknologi, Nah, itu. atau modern itu? Nah, ini makanya kita kalau mau bicara setelah Soekarno itu kan dengan konsep dia punya marhaen itu kita mandiri kok, kita berdikari. Juga bukan berarti kita menolak teknologi. Kita tidak menolak, kita punya sebetulnya kearifan lokal di masing-masing. Tapi jangan teknologi itu menjadi tujuan. Nah, itu kan alat. Tekno itu alat. Jadi bukan tujuan. Ini untuk mengembangkan teknologi yang serbaguna, teknologi tepat guna lah bahasanya. Saya kira itu banyak sekali dulu konsep-konsep yang udah dikembangkan oleh berbagai macam sistem pertanian hijau ya, teknologi revolusi hijau itu yang merusak gitu. Itu seolah-olah teknologi canggih, tapi sebetulnya itu merusak intensif, padahal kita kan sebetulnya luas. Negara kita luas, kenapa mesti jadi intensif gitu. Ini persoalan yang mesti dibahas, bahwa kita bisa intensif tapi tetap organik atau tetap non kayak kimia gitu. Kita masih luas negara kita, kenapa nggak diolah tanah yang tidak terlantar itu, kenapa tidak diolah gitu. Kenapa masuknya ke intensif? Sebetulnya ekstensif itu memungkinkan untuk mengolah secara totalitas kehidupan tani gitu. Kembali ke tadi, bahwa secara sosiologis dan kita itu tidak mungkin kalau tidak tani, karena tanah kita luas. Persoalannya adalah kita tidak mau memberi kesempatan hidup dan memelihara, mempertahankan, melindungi demokrasi kita dengan ekonomi plus politik. Jadi bukan demokrasi politik saja, tapi harus ada ekonomi. Ya, ekonomi kita ekonomi agraris. Tapi selama ini orang selalu menganggap ekonomi agraris itu ketinggalan zaman. Ini kembali ke soal tata nilai, filosofi kita tuh mau kemana. Ini nanti kita bisa lebih jelasin lagi peranan Bappenas itu kayak apa. Nah, ini jadi tata nilai kita harus diperkuat untuk menguatkan kehidupan si petani itu. Di Hari Tani ini ya kita harus ngomong penguatan petani dong, bukannya buruh. Buruh itu kan buangan dari orang tani. Kenapa ada buruh? Nah, itu karena
seolah-olah agraris tidak memungkinkan. Itu kan di Eropa, Ya. karena ada 4 musim dan lain-lain. Kita sepanjang tahun bisa bertani, kenapa tidak diperkuat gitu? Karena ini yang persoalan, kita tidak pernah mengingat bahwa kita itu punya kekuatan di situ dengan kearifan lokal ya, apalagi. Nanti bisa diberi contoh lagi bahwa selama berkali-kali kita krisis ekonomi, yang menyelamatkan itu sebenarnya tani. Jadi nanti kita bisa lihat topik-topik bahasan yang tidak terbuka gitu di dalam persoalannya. Itu saya kira ada tulisan nanti yang bisa menjelaskan. Terakhir ini dari saya baca dari saudara di Kompas ya, tanggal 28 kalau nggak salah, itu dari Muhammad Kurniawan. Dia membahas ketidakseriusan dan setengah hatinya pemerintah terhadap bagaimana membela petani, kehidupan tani, bukan dalam arti luas ya, artinya dalam arti luas, misalnya nelayan, peternak, perikanan, itu termasuk tani. Itu setengah hati itu pemerintah itu sebetulnya. Dan menurut saya dalam sejarah pertanian, filosofinya itu hanya Soekarno yang membahas dan memperjuangkan petani. Setelah itu setengah hati. Saya sepakat dengan pendapat saudara Kurniawan yang di Kompas. Itu setelah Soekarno itu semua setengah hati, hanya program proyek dan lain-lain. Bahkan terakhir investor masuk desa, itu maksudnya bagaimana kan? Ini tantangan di hari tani. Kalau tadi tanya bagaimana sekarang ya, situasi sekarang, ya itu kesehatan itu dan ekonomi. Kesehatan dalam arti gini, kalau orang udah makannya aja nggak sehat, bagaimana mau, akhirnya tambal sulam. Kita mestinya bukan membuat puskesmas, tapi kita harus membuat pusgismas, pusat gizi masyarakat. Itu bisa dimungkinkan kalau pangan kita itu benar gitu. Pangannya pangan yang sehat, organik. Tantangan ke depan bagaimana petani itu dipersenjatai dengan ilmu, dengan pemahaman sertifikasi organik gitu. Ini kan masih jauh dari pemerintah yang mau perhatian ke situ. Saya sebenarnya sepakat dengan tadi pendapat dia sih sebenarnya menulis tentang bagaimana krisis-krisis itu juga harus dilihat dari sudut pertanian dalam arti luas ya. Begitu. Itu soal tata nilai ya, filosofi. Kenapa Padepokan ini berdiri? Karena kita 30 tahun lalu udah lihat akan krisis dalam artian kita mau ngomong ketahanan pangan, belum aja kedaulatan pangan, baru ketahanan pangan aja udah morat-marit dengan kebijakan yang tidak kondusif. Kalau menurut cerita tulisan si Kurniawan itu saya senang sekali, dan tulisan Pak Yakob Sumarjo dulu udah lama di Kompas juga, dia malah membuat sebuah bukan keraguan tapi sebenarnya harapan bahwa bersama kita tidak bisa, sebetulnya bisa kan, tapi dia menulis itu di Kompas, bersama kita tidak bisa karena organisasi tani aja tidak bisa mengolah tani. Nanti kita bisa perluas bahwa yang diolah itu jadi TKI, seolah-olah pahlawan devisa, tapi kan sebenarnya itu korban devisa tuh, ya kan? Petani itu korban devisa. Terus menurut ini Pak, maksudnya tadi setelah pemerintahan Soekarno artinya tidak ada yang filosofis itu gimana Pak? Nah iya, itu saya cuma mau bilang nanti kita bisa ngeliat kronologi dari beberapa presiden. Ya, jadi dari runut, dari Soekarno udah hancur, dibuat seolah-olah gagal pertanian itu, konsep pembangunan gagal karena agraris, kita harus ambil terobosan cepat. Akhirnya Soeharto mengambil jalan revolusi hijau, industri. Memang Soeharto memakai GBHR
GBHN dan lain-lain ya, tapi menurut saya itu bagus, bukan enggak. Ada Repolita, ada semua, cuman nanti kita lihat praktek dengan teori. Kenapa Padepokan kita filosofi ini memberikan sebuah pemikiran sebetulnya Tridaya Upaya Karsa, nanti bisa saya jelasin juga bahwa itu mau melihat teori dan praktek harus sejalan. Nah, Soeharto pemerintahannya konsepnya bagus-bagus, sebagian ya, GBHN, Repolita itu konsep tani sebagai sokoguru, terus apa, ada KUD, ada macam-macam, itu secara konsep gitu, tapi dalam di jalan perjalanannya tuh nggak sesuai gitu. Ya akhirnya kan ada impor, ada macam-macam. Nah ini itu periode Soeharto ya, tadi Soekarno kita udah jelaskan ya. Periode Soeharto begitu. Setelah Habibie, dia sibuk dengan teknologi pesawat, teknologi seolah-olah mendominasi segala sesuatu untuk majunya Indonesia. Bukan kita menolak, tapi teknologi untuk siapa itu kembali. Kalau dikembangkan teknologi tepat guna, kita setuju dengan untuk petani. Akhirnya petani jadi konsumtif dengan barang-barang teknologi yang dikembangkan itu. Memang petani perlu pesawat untuk mengangkut itu hasil panen. Kalau memang itu memang opsinya untuk petani nggak apa-apa, tapi kan nanti costnya siapa gitu yang dapat. Keadilan itu untuk siapa? Untuk petani atau untuk si pengusaha tani, atau yang kalau bahasa dulu percaloan ya. Jadi butuh pesawat gitu ya. Kalau bisa adil, kayak Susi itu menteri perikanan dulu, tapi kan sebelum menteri dia pengusaha ikan, dia punya pesawat untuk ngangkut ikan. Tapi kan petani nelayannya tidak terlantar, dia tetap mengupgrade itu dengan fair trade bahasanya. Kalau kita bahas nanti bisa soal fair trade itu, memang perlu kerjasama antara pengusaha dengan petani, tapi harus ada keadilan itu, fair. Bagaimana harga ini sesuai dengan harga tani bisa terangkat. Ini kan siapa yang ngatur kalau bukan harusnya pemerintah? Kalau nanti petani yang ngatur sendiri, nanti dibilang pemberontakan, kan susah. Nanti dibilang lagi komunis, padahal kan ini semua harus adil gitu, sesuai Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya pengusaha yang harus bisa mendapatkan keuntungan gitu. Ini untuk konteks hari tani ya. Iya, Pak. Itu periode Soeharto. Terus Habibie, terus Gus Dur, Mega. Karena proses reformasi itu semua disibukkan dengan politik reformasi, penataan dan lain-lain. Tapi lupa gitu dengan mana yang paling utama untuk memajukan petani gitu. Memang zamannya Megawati udah mulai ke arah situ, tapi tidak langsung segera diputuskan dalam undang-undang gitu. Nah, masuk ke SBY dia mempergunakan konsep-konsep yang lama, yang maksudnya yang udah dimulai oleh Gus Dur dan Mega. Artinya sudah mulai terkonsep, cuman tidak jelas. Malah yang diurus orang-orang pengusaha dengan BLBI dan lain-lain. Tapi kan petaninya ini mesti apa? Padahal tulisan-tulisan itu bisa dibaca ya, bahwa waktu Krismon zaman reformasi, sebelum reformasi ya, itu kontraksi ekonomi 20% minus. 20% gitu. 20% minus. Tapi di sektor pertanian itu justru 2% pertumbuhan. Jadi di sektor pertanian malah tidak meningkat itu. Jadi kan ini nggak jelas ini konsep strategi ekonomi mana gitu yang mau dikembangin. Udah jelas-jelas ekonomi pertanian bisa tumbuh, kenapa nggak itu diperkuat supaya jadi 20% plus malah kalau perlu. Cina, India
Vietnam itu semua pertaniannya maju. India tahun 50-an kelaparan, tidak punya gandum, sekarang ekspor gandum. Cina apalagi, Vietnam apalagi, perang 25 tahun, hancur semua sarana pertanian. Sekarang bisa, apa yang kurang dari Vietnam? Padinya dulu beras Saigon, terus pertanian buah-buahan, sekarang kopi mereka mengejar kita. Jangan cerita Thailand deh, itu udah kejauhan, dia nggak pernah dijajah. Cerita Vietnam yang hancur lebur dari perang, tapi bisa memulai untuk bangkit pertaniannya. Sekarang Vietnam mendominasi ekonomi kopi, tapi petaninya tidak disia-sia. Petani kopinya dibantu, diinsentif semua. Nah, tadi yang kembali saya cerita itu waktu Krismon 2% mereka maju gitu untuk bangkit. Sementara kontraksi ekonomi 20% minus. Tapi apa yang sekarang dibicarain? 15 juta tenaga kerja yang disubsidi oleh pemerintah rencananya ini dengan apa tuh? Kartu kerja apa tuh? Kartu kerja dengan 5 juta sebulan dan lain-lain. Minus petani. 15 juta ini siapa yang mau didukung? Kan itu aneh. Di hari tani mestinya orang tani itu diberi penjelasan bahwa dia tidak perlu dibela itu sebetulnya, tapi jangan dibunuh. Kalau itu pendapat saya dari sudut pemikiran Tridaya Upaya Karsa, teori sama praktek. Kalau yang prakteknya bagus dikasih dong ilmunya, teorinya. Jangan udah prakteknya jelek, teorinya juga jelek, malah itu yang dibantu, kan susah. Ini nggak ada keadilan di situ. Nah, masalahnya dari pengalaman sejarah supaya historis bahwa si petani yang bisa membackup tulang punggung ekonomi itu seperti yang diyakini oleh Soekarno, kenapa tidak dihargai, kenapa tidak diberi ruang Lebensraum tadi, ruang hidup. Malah sekarang berbondong-bondong investor masuk desa membeli tanah, jadi merusak semua tatanan. Kenapa justru lagi krisis sekarang seperti COVID? Kan yang kelihatan yang hancur ekonomi kota. Apa mesti dijadikan petani harus jadi keset lagi untuk membackup ekonomi nasional? Nah ini itu, jadi ketidakadilan. Itu mulai tadi ya soal yang tadi ditanya dari mulai Soeharto, Habibie, Mega, Gus Dur, terus SBY, program PNPM itu seolah-olah memang memihak petani, tapi saya tahu betul bagaimana di desa yang dibangun hanya infrastruktur, kloset dan lain-lain, tapi ilmu petaninya tidak ada, pelatihan-pelatihan yang didukung PNPM itu sangat sekian persen tidak ada masuk di dalam program pedesaan, program petani di desa ya. Jadi yang ada tuh cuman proyek PNPM, program PMPN, tapi bukan program tani, pelatihan tani gitu ya. Kan itu sangat ini. Jadi organisasi tani jangan dicerita lagi. Itu yang ada kalau kita mau cerita adanya Gapoktan, tapi Gapoktannya itu hanya menjadi proyek menjalankan program PPM. Itu zaman SBY. Sekarang zaman Pak Jokowi. Ya, yang ada ceritanya memang seolah-olah kita mau mendukung petani, tapi kan program-program perdesaan itu undang-undangnya kan subjek taninya kan nggak kelihatan. Artinya tidak ada keberpihakan di situ untuk membangun subjek tani. Apa itu subjek tani? Subjek tani itu tani yang cerdas, bisa mengolah sebagaimana yang kita bilang, tidak perlu dibela, tapi diberi ruang dan kehidupan, jangan diserbu oleh investor.
kalau sudah mengundang investor, apalagi kawasan industri, saudara Hendra tahu kan di mana-mana ada Iya. ada apa itu namanya Kawasan. kawasan industri di Kendal, di mana-mana. Mungkin maksud dia bagus, tapi akhirnya kan tanah yang lahan subur dan tanah produktif tidak ada dibela untuk dicegah menjadi lahan-lahan. Itu baru kawasan industri, belum industri-industri yang tidak terkendali, perpindahan dari daerah mana pindah ke Jawa Tengah, pindah ke ini karena tidak profit, sharingnya bukan profit sharing, karena tidak profit, Nggak produktif. bukan kompetitif labor bahasa itunya, ekonominya itu, karena buruh murahnya ternyata tidak mendukung sehingga pindah ke buruh murah. Lah ini bagaimana? Akhirnya kan orang meninggalkan sektor pertanian untuk pindah jadi buruh murah. Itu kan strategi dari mulai Orde Baru begitu, supaya mendapat buruh murah ya pertaniannya seolah-olah didukung tapi sebenarnya dibunuh begitu. Jadi secara halus tadi gitu. Bukan halus, sudah kasar karena Kasar, ya? karena kebijakan itu kan Iya. kasar itu. Kasar. Jadi misalnya untuk meminjam uang perusahaan PT lebih mudah dapatnya. Untuk dapat tanah PT tidak terbatas. Tapi coba kalau undang-undang agraria kan nggak boleh sebetulnya. Orang mau ngolah tani, petani cuma punya tanah berapa. Memang sekarang Pak Jokowi sudah bikin penghutanan sosial, itu udah ada, kalau bisa dikatakan itu sebagai niat ya, tapi niat, belum lagi membagi sertifikat. Tapi itu kan tidak cukup dengan tidak membangun organisasi tani, diperkuat. Contoh tadi kan yang disubsidi pekerja itu 15 juta itu siapa gitu. Itu kan nggak ada petani sama nelayan dan lain-lain yang dapat. Kalaupun ada mungkin karena dia merangkap jadi buruh. Buruh, ya. Nah ini itu yang harus kritis untuk melihat pekerjaan siapa yang didapat untuk itu. Tapi ngomong-ngomong desa nih Pak, apakah undang-undang pedesaan itu nggak cukup buat hak hidup tani itu sendiri Pak? Undang-undang desa itu, desaan hanya bisa dikatakan juga membicarakan soal ruang-ruang juga ya, tapi itu ruang yang menurut saya tidak mendasar, ruang filosofis, dampak filosofinya manusia tani itu bisa berkembang tidak gitu. Di mana-mana dibilang harga cabai naik atau harga sesuatu produk naik dari undang-undang yang dibuat itu karena terlalu kehidupan tani itu multi kompleks. Jadi sebetulnya tidak bisa hanya diolah dengan cara perundang-undangan yang hanya sepihak dengan perdesaan. Perdesaan itu harus diperjelas kehidupan desa, ruang petani, terus juga harus tegas apa sih, kan udah ada undang-undang alih fungsi lahan. Apa udah berjalan di desa gitu? Apa dampak ekologinya? Ini kan hidup yang namanya desa itu sebenarnya kompleks. Rumusin desa aja orang udah salah. Hanya mengandung arti teritorial tapi tidak mengandung arti kearifan lokal, ekologi, kebudayaan, apalagi sosiologi, sejarah gitu, intelektual. Itu nggak dilihat, jadi hanya seputar desa, hanya teritorial atau program-program tani tapi dibatasi dengan teritorial, lebih ke wilayah gitu. Tapi nanti aset-aset desa itu milik siapa itu nggak jelas. Menurut saya harus ada aset-aset itu harus diolah oleh BUMDes memang, tapi untuk siapa? Nah ini filosofinya nggak kelihatan di situ. Jadi semestinya bisa dilihat di situ bahwa peran subjek tani itu dominan mestinya di undang-undang perdesaan. Bukan birokrasi perdesaan. Nah ini. Tapi kan kembali ke cerita kelompok taninya itu, cari deh kalau ada yang jalan di setiap desa
ada Gapoktan, tapi Gapoktan itu udah menjadi alat politik atau alat program atau alat proyek untuk menyalurkan dana pusat pertanian begini. Oke, kalau itu bisa jalan, Gapoktannya siapa yang ngendaliin, siapa yang ngawasin? Ini serba kompleks masalahnya. Kalau di Hari Tani kita mau bahas itu harus jelas gitu. Jadi apa nggak cukup itu Pak dari pemerintah desa melalui dinas pertanian itu untuk membangun petani itu Pak? Kalau saya bilang ya bahwa maksudnya Pemda gitu ya. Iya. Maksudnya Pemda. Jadi undang-undang itu yang dinas ya, saya mau bilang subjek tani desa tadi ya. Bagaimana saya mau bilangnya, banyak sekali titik-titik atau pivot ya bahasa Inggrisnya apa, sumber-sumber kekuasaan yang saling kadang-kadang tumpang tindih gitu. Mau membuat keputusan desa harus persetujuan ini, persetujuan itu, BUMDes lagi ada kekuasaannya, dinas lagi ada kekuasaannya. Terus ini bagaimana cara kerjanya, mekanisme kerjanya seperti apa gitu. Jadi ini kayak posmo gitu, semua orang mau berkuasa tapi kan tidak ada sinerginya bagaimana, harus jadi multi tafsir, semuanya multi power ya, pembiaran macam-macam, seolah-olah demokratis tapi sebetulnya melemahkannya karena tidak ada apa ya, satu kebijakan bersama gitu. Jadi melemahkan karena kalau menurut saya tadi saya udah jelaskan ya bahwa sangat lemah untuk si petani itu punya pengetahuan tentang pertanian itu sendiri. Dia hanya mengetahui pertanian secara teknis, tanam padi, tanam gini. Saya sedih sekali lihat sahabat saya yang namanya Surono itu. Dia sudah begitu punya pengetahuan tentang padi, tentang pemuliaan, tapi mana ada perhatian dari pemerintah. Misalnya stop benih padi, harus dikembangkan benih yang dikembangkan oleh si Pak Surono sahabat saya itu, tapi tidak ada gaung itu. Apalagi dia cerita organik, saya cerita organik, dan banyak lagi orang-orang yang bergerak di organik, tidak ada. Yang berkembang ya tetap aja itu benih-benih yang membutuhkan syarat dengan kimia supaya obat-obat kimia tetap laku, industri-industri kimia laku. Bagaimana membuat organik secara swadaya itu tidak dikembangkan. Maksud saya swadaya, bukan banyak sekarang produk-produk organik tapi kan bukan swadaya, itu industri lagi. Nah ini dinas-dinas ini kan mestinya penyuluhnya itu bergerak di situ, tapi tupoksinya kan nggak ada si dinas si penyuluh itu hampir nggak kelihatan tuh berkeliaran di desa. Jadi dia bekerja buat siapa? Yang saya khawatirkan dia menyuluh produk-produk pabrik organik. Nah ini yang susah lagi kan. Jadi dia dibayar oleh rakyat tapi nggak tahu untuk siapa gitu. Artinya pengetahuan dari penyuluh ke petani itu terputus ya Pak? Iya, artinya si penyuluh ini kan jelas diangkat oleh Kementerian Pertanian untuk di tiap dinas itu udah ada penyuluh-penyuluhnya yang harus bergerak ke desa. Nah, ya, persoalan sekarang kembali lagi tadi, ilmunya yang dia suluh itu apa gitu. Ya. Jangan ilmu dia yang sebagai penyuluh untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik atau global, bahkan kepentingan global, kepentingan oligarki pertanian di dunia itu kan ada oligarki pertanian. Itu yang bahaya kan, kalau pemerintah daerah tidak sadar dengan tidak sadar dengan kearifan lokalnya, itu akan sangat menggerus masa depan petani. Karena kearifan lokal itulah yang harus digali
untuk menjadi benteng kekuatan tani, kekuatan petani itu sendiri. Nah ini si penyuluh itu seolah-olah kayak buta dengan pengetahuan kearifan lokal. Oke, mereka juga organik sekarang banyak yang tahu, tapi segelintir. Nah ini yang harus kita sebenarnya memperkuat, penyuluh-penyuluh itu menjadi subjek, menjelaskan subjek yang benar gitu. Kan tupoksinya itu dia menyuluh untuk kepentingan rakyat, menyuluh untuk kepentingan petani biar bisa mandiri, sejahtera. Nah, dia kan dibayar oleh rakyat, oleh tupoksinya kan harus jelas untuk siapa, sehingga dia akan menjadi apa ya, menjadi intelektual organik. Dia harus bisa membangun Pemda itu, dinas-dinasnya harus bisa bekerja sama, berhubung yang namanya kehidupan tani itu tadi kita katakan kompleks, menyangkut kebudayaan, menyangkut sosiologi, menyangkut macam-macam kehidupan, pendidikan, apalagi ilmu tadi ya. Sehingga si dinas-dinas ini harus juga punya sinergi. Jangan udah dinas pertanian jalan sendiri. Ini yang saya bilang tadi, multi power itu. Jadi posmo. Jadi si ini jalan sendiri, dinas ini kan mesti bertemu, merumuskan di desa itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Memang sudah ada konsep inovasi kreatif dan segala macam itu. Tapi bagaimana cara menjalankannya untuk membuat si intelektual organik bisa berjalan sendiri? Ini kan dinas, ada dinas-dinas bergabung, mestinya nih ya, membentuk relawan gitu. Relawan tani, itu apa gunanya intelektual di kampus? Dia jalan sendiri lagi, dinasnya tidak open, tidak perhatian sudut ilmu bagaimana yang bisa dikembangkan di desa. Belum lagi nih cerita ya, intelektual kampus lagi cari profitnya sendiri dengan riset mengobjekkan desa. Karena ada program-program perdesaan sesuai undang-undang, kan banyak program, banyak riset, banyak data, banyak statistik yang harus dibuat. Nah ini tapi jadi proyek semuanya. Itu dimanfaatin. Nah, yang mampu kan intelektual kampus. Iya. Nah mestinya si penyuluh mengembangkan intelektual organik supaya si intelektual organik ini punya martabat yang sama dengan intelektual kampus, supaya dia tidak menjadi tidak menjadi objek dari penelitian, tapi dia jadi subjek. Ini kan sebetulnya di zaman Soekarno tuh udah ada Dewan Dapernas, Dewan Riset Nasional ya. Itu sama dengan Bappenas. Nah, tapi dulu bedanya tadi yang saya bilang, didasari oleh filosofi tadi Marhaen, terus ada ya mungkin dulu terkenal ada 7 bahan pokok indoktrinasi, artinya sosialisme Indonesia, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu kuat sekali yang mendasari semua dewan-dewan yang membuat perencanaan nasional. Nah Bappenas semestinya seperti itu. Tapi saya kok nggak melihat Bappenas itu gencar mengembangkan dasar-dasar pemikiran untuk kebangsaan tuh apa gitu. Nah ini kan hanya dasar-dasar pembangunan, dasar-dasar teknologi, dasar-dasar pendidikan. Ya pertaniannya kemana gitu? Dia produknya apa yang harus dikembangin? Itu Bappenas. Jadi tidak berhenti hanya pada cerita slogan gitu loh, seperti koperasi contohnya. Mungkin di Bappenas sudah dirumuskan untuk sebagai soko guru ekonomi gitu. Tapi coba jalan nggak di koperasi satupun. Sekarang dikembangin UMKM. UMKM itu saya nggak pernah lihat di desa penggerak UMKM ya. Ini maaf aja, mungkin Pak sahabat saya juga Pak Teten Mas Yuki mestinya waspada juga dengan segala anggota-anggotanya yang proyekan juga. Nanti ke desa hanya mau ngomong koperasi tapi di desa nggak ada yang jalan koperasi.
ini koperasi apa yang di kota lagi. UMKM kebanyakan di kota, dalam prakteknya kita tidak pernah bisa melihat ada UMKM di desa. Contoh ya, UMKM itu tidak harus bekerja mengkaitkan hanya dengan soal perut atau ekonomi, tapi UMKM juga dalam soal riset masyarakat, misalnya teknologi tepat guna, ya itu kan sebenarnya udah pernah saya ungkapin dengan relawan tani ya, di dalam misalnya dia bisa meriset di desanya perlu apa, itu juga usaha kecil dari masyarakat. Tapi kenapa usaha kecil selalu urusannya dagang, ekonomi, tapi usaha kecil itu bisa dalam artian di desa itu misalnya media, dia harus bisa ngembangin media desa itu yang cocok begini untuk ngembangin ekonominya. Jadi ini sinergi semua. Itu yang saya baca ya, sebenarnya udah program PBB, SDGs itu Sustainable Development Goals. Tapi SDGs pun saya ngelihat menempatkan persentase kecil untuk pertanian. Memang ada pertanian SDGs itu, tapi dengan corona ini semua terbukti tidak jalan, karena yang dijalankan di kota. Sementara di desa ekonomi yang kecil itu seputar pertanian. Perpindahan dari agraris ke industri, tenaga agraris murah atau kekurangan buruh. Ini jadi lucu, baik negara komunis maupun negara demokrasi, ini petani ini jadi korban. Jadi dimangsa tenaganya untuk menguatkan supaya pabriknya cepat berkembang, juga butuh tenaga untuk murah. Jadi ini kan lucu. Nah, baru ada jalan tengahnya adalah si Mahatma Gandhi, Swadesi, mau berusaha sendiri. Juga kalau Mahatma Gandhi lebih ekstrim, dia mesin itu setan. Jadi supaya si petani tidak hancur oleh industri, dia udah punya pengalaman dalam penjajahan Inggris, itu semua perubahan menjadi mesin, tenaga manusia hancur digantikan oleh mesin karena revolusi industri di Inggris ya, jangan lupa itu mempengaruhi Inggris waktu menjajah India. Nah, ini dilawan oleh Mahatma Gandhi dengan berdikari. Ini dipakai oleh Soekarno juga, kita bisa berdikari, harus berdikari. Selalu dikonotasi dengan harus ada investor. Sebetulnya di desa itu punya potensi apa? Ini pemerintah investornya, bukan investor uang aja, tapi universitas investornya dengan mengembangkan si dia agraria devisa. Yang pahlawan devisa itu bukan petani, jadi korban devisa gitu. Karena undang-undang perdesaan tidak mengatur itu, dia bisa mampu bekerja di bidang mana. Jadi menurut saya kalau cara kayak gitu, undang-undang perdesaan itu undang-undang buat para investor kalau nanti begitu caranya, bukan undang-undang perdesaan buat mengembangkan subjek tani desa ini. Nah, kalau tadi ditanya advokasi kilowatt, kita berusaha menggali, mengembangkan potensi intelektual desa agar teorinya dia mengerti, dengan kearifan lokalnya bisa berkembang seimbang dengan prakteknya. Jangan dia praktek tapi dia bingung teorinya, tahu-tahu dicangkokkan dari luar, baik itu kampus maupun investor, teknologi-teknologi yang merugikan dirinya sendiri. Contoh apa? Pariwisata. Kalau nggak hati-hati, pariwisata itu bisa menggerus seluruh tanah di desa. Seluruh potensi yang tadinya dia tenaga produktif di mengolah lahan ya, atau mengolah pertaniannya, akhirnya menjadi yang dibilang Soekarno, mengembangkan, bisa membuat lapangan kerja. Nah, itu seolah-olah lapangan kerjanya bisa lewat pariwisata, industri itu. Padahal lapangan kerja itu seperti tadi saya katakan, tulisan itu bagus sih,
Kurniawan ya, Saudara Kurniawan itu menulis di situ penyerapan tenaga kerja 35 juta bisa ada yang kaitannya dengan kehidupan pertanian, dan sewaktu Rismon dia bisa berkembang bukan 2%, dari 5% malah 5%. Sementara di kontraksi ekonomi nasional itu minus 20%. Coba itu sebetulnya kan refleksi dari advokasi filosofi untuk petani. Jadi kita harus pikir, harus filosofinya adalah kalau petani atau marhaen itu lebih pada kehidupan yang seimbang. Tapi kalau buruh itu lebih pada pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan yang sifatnya spesifik, spesialis, ada apa artinya terpenggal gitu, bukan menyeluruh. Kalau pertanian itu kan menyeluruh, dia ekologis juga, dia mengerti soal pupuk, dia mengerti harus soal alam, cuaca, mengolah pangan. Wah, itu mata rantainya luas sekali. Tapi kalau dia buruh apa? Dia kan bagian penggalan sekrup di pabrik. Kalau sepatu dia bagian ngelem, satu bagian ini. Itu kan itu yang terus diagung-agungkan menjadi bahasa modern. Tadi kan sebenarnya apakah modern? Ya itu modern itu bisa menjadi bahayanya, bukan kita menolak jadi modern, tapi bahayanya menjadi penggalan-penggalan spesial kompleks. Jadi semua ada di situ. Jadi bukan saya ngomong kehidupan desa ya, ini desa itu kadang bisa jadi ke depan bukan isinya petani, cuma tinggal nama desa ini, tapi isinya investor. Nah, yang saya maksud sini kehidupan tani. Marhaen itu adalah kehidupan tani yang utuh, bukan kompleks dalam arti jelek, tapi manusia seutuhnya mestinya. Seperti yang dicita-citakan oleh SDGs itu, oleh PBB, sebenarnya ke arah situ. Bagaimana yang Mahatma Gandhi juga ngomong gitu, bagaimana juga marhaen sama, berdikari, dia mengolah sendiri, dia membuat makan sendiri, tapi bukan menjadi komoditas pabrik gitu. Itu saya kira kalau pertanyaan kehidupan bangsa, bukan membodohi kehidupan bangsa, apalagi petani. Petani tidak punya kesempatan yang sama. Nah, ini harus diberi kesempatan. Dia mobilitas vertikal. Nah, pengertian mobilitas vertikal bukan berarti dia mau berubah. Sekarang saya petani, terus besok saya mau jadi pengusaha, terus besok saya mau jadi membuat pabrik. Bukan gitu. Mobilitas vertikal dia bisa mendapat akses apa yang didapat oleh para pengusaha atau industri yang sama. Contoh, sebegitu mudahnya bikin PT, kok segitu susahnya bikin koperasi. Ini kan aneh sebetulnya. Itu kalau bikin PT malam ini jadi bisa. Depokan ya itu kan tadi udah disampaikan sama Bapak bahwa ada budaya upaya karsa ya. Jadi seperti apa sih Pak yang bisa diharapkan dari filosofi umum atau khusus dalam kehidupan tani itu? Ya, diharap, karena kalau filosofi tani bisa menjelaskan bahwa generasi muda kalau dikatakan profesi tani terus malu karena seolah-olah tidak bermartabat. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan akhirnya menjadi kebudayaan. Budaya apa? Budaya malu jadi petani. Nah, itu kan udah sosok petani Indonesia di masa depan jadi seperti itu. Ini begini, di internasional sebuah bangsa atau negara memang pertanian itu menjadi berkurang. Itu menurut saya itu teori atau hipotesa yang salah. Itu juga yang menghancurkan makin hari juga gitu, bahwa di Amerika menyusut, di Jepang menyusut, di Eropa menyusut. Jadi bukan soal kuantitas ya, cuman soal kualitas.
dia bisa bilang bahwa dia walaupun cuma 2% tapi kualitas oke. Tapi kan kita tidak punya hambatan, tadi saya katakan kita iklim sepanjang tahun bisa bertani. Kita bukan kayak mereka iklimnya terbatas sehingga mereka harus mengalihkan pemikirannya ke hal-hal teknologi. Itu kepintaran mereka gitu. Bukan kita menyalahkan. Ya kalau dia bisa begitu, kita juga harus punya kemampuan kita sendiri. Nah ini, jadi kedepannya menurut saya ya orang harus punya dibangun martabat tani. Bukan sekali yang hilang contoh-contoh kearifan lokal, misalnya ya penggunaan bambu begitu luas, tapi sekarang baja ringan jadi lebih dominan. Itu hal-hal teknologi yang sebetulnya udah dihancurkan dalam soal kebudayaan. Di Jawa Barat ada yang namanya Kampung Naga, itu semua dari bambu. Itu nggak hancur aja, itu biasa gitu. Ya ini kan soal mindset. Rumah semua harus oke, dari tembok nggak masalah ya, tapi juga jangan sampai segala-galanya harus dibuat dari pabrik atau impor. Bapak sendiri sebagai pendiri Padepokan ini tadi udah banyak sekali yang disampaikan mengenai Hari Tani ini kan, bagaimana pandangannya dari sudut pandang ekonomi, politik, dari sejarah tadi udah banyak sekali disampaikannya. Mungkin dari kita begitu saja Pak, terima kasih. Semoga kedepannya Padepokan ini lebih maju, lebih berkembang dan menghasilkan manusia-manusia organik untuk pembangunan pertanian dan intelektual itu tadi yang di desa ya Pak. Dan jangan lupa Tridaya Upaya Karsa itu, Tridaya Upaya Karsa, keseimbangan antara teori dan praktek buat siapa saja sebenarnya, tapi khususnya yang kita maksud ilmu buat petani itu penting supaya tidak habis, baik dari lahannya, baik dari kehidupan ruang gerak tadi Lebensraum, juga potensi manajemennya gitu. Mengelola organisasinya itu kan lemah sekali organisasi. Itu saya kira. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ya, semangat saja bertani. Ya. Jadi saya selaku perwakilan dari kelompok Tani Tinandur menyimpulkan hasil dialog kita tadi Pak, ada beberapa poin-poin penting yang memang harus dilakukan pada petani umumnya ya Pak. Yang pertama itu bahwa wong tani jangan dicilikan, apalagi dibunuh ruang hidupnya secara struktural. Yang kedua, wong tani harus diberi ilmu hidup, bukan teknologi saja, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Terus ilmu hidup yang sudah ada dalam kearifan lokalnya, yaitu Pronata Mongso dan organik. Terus yang keempat, Tridaya Upaya Karsa itu organik tani dan prakteknya harus seimbang, seperti filosofi dari Padepokan ini sendiri ya Pak. Yang kelima, kreatif dan inovatif harus berdasar pada keadilan, bukan monopoli segelintir manusia, sehingga memungkinkan mobilitas vertikal dan melahirkan intelektual organik, bukan milenial kota yang latah. Selanjutnya, generasi muda tani harus rasional sehingga tidak terjerumus menjadi gerakan konsumtif, tapi harus bermartabat dengan alat perjuangan koperasi, organisasi, dan literasi untuk membangun intelektual organik yang di desa itu. Terus selanjutnya, bekerja sesuai kemampuan dan mendapat sesuai kebutuhan.
Jadi jangan lebih besar pasak dari tiang dengan membuktikan hidup dalam hutang dan kredit. dalam Membuktikan hidup dalam hutang dan kredit. Terus, jadi kita sebagai kaum muda harusnya lebih sadar akan pentingnya pertanian dan manusia tani itu sendiri. Di saat banyak pemuda berlomba-lomba bersaing ingin menjadi seorang presiden, menteri, DPR, pejabat publik, artinya ingin merebut kekuasaan gitu ya Pak. Kita tidak percaya realitasnya gitu. Banyak pemuda yang ingin menjadi presiden ataupun pejabat saja, tapi banyak juga generasi muda yang ingin menjadi seorang petani meneruskan cita-cita dan benteng kedaulatan pangan negeri ini. Namun dibunuh dan termarginalkan ruang hidupnya dan mobilitas vertikal secara struktur ataupun penguasaan sumber-sumber kehidupan. Contohnya kayak apa? Alih fungsi lahan itu Pak, air, penyerapan tenaga kerja buruh, tenaga kerja murah gitu Pak, sama para oligarki di pusaran kekuasaan serta kerakusan. Jadi harapan kita untuk generasi muda agar bisa berorganisasi tani dan mampu membuktikan harapan menjadi kenyataan bahwa bertani itu bermartabat. Jadi mungkin itu dari hasil dialog kita bersama Bapak Asoka Siahaan selaku pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik. Mungkin harapan kita untuk generasi muda yang akan datang dan tua yang pada umumnya yang sudah melakukan kegiatan bertani, harapannya menjadi kenyataan bahwa bertani itu bermartabat. Marhain milik kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tunggu video-video kita selanjutnya dalam agenda filosofi dan bertani organik Yasnaya Polyana Indonesia.